Tidak ada luka ataupun tanda-tanda kekerasan lainnya. Setidaknya begitulah gambaran kondisi 4 jenazah satu keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat yang ditemukan tak bernyawa Kamis lalu di dalam rumahnya. Tim dokter forensik menyebut keempat jenazah yang akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi ini diduga meninggal dunia lebih dari sepekan lalu. Mengejutkan, karena dari dalam lambung keempatnya tidak ada makanan sama sekali. Fakta ini pun mengarahkan dugaan kematian disebabkan kelaparan. Sementara itu warga sekitar mengaku cukup lama tidak berkomunikasi dengan para korban. Begitupun dengan keluarga korban yang mengaku terakhir berkomunikasi sejak 5 tahun lalu. Kendati demikian, mereka menyaksikan penyebab kematian para korban jika hanya karena kelaparan. Kita kecil sih kalau saya bilang ya, tapi nggak tahu deh. Misalnya menurut saya ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Kalau misalnya dia lapar, nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontakkan ke kita. Saudaranya kan ada 7. Di sisi lain, perbedaan waktu pembusukan jenazah, kuat dugaan keempat korban meninggal di waktu yang berbeda-beda. Sang ayah ditemukan di ruang kamar bagian belakang. Sang papa ditemukan di ruang tamu dalam posisi bersandar di sofa. Sedangkan posisi jenazah sang ibu dan anaknya ditemukan berada dalam ruang kamar depan. Di sekitar TKP juga ditemukan sejumlah lilin dan kapur parus. Kejanggalan demi kejanggalan pun mulai memicu tanya. Benarkah kematian para korban murni disebabkan oleh kelaparan? Tim Liputan, Jakarta. Kamis 10 November 2022, warga Perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat dihebohkan dengan temuan 4 jenazah di dalam rumahnya. Mengejutkan karena temuan dari dokter forensik menyebut bahwa lambung para korban tidak berisi makanan sama sekali. Fakta ini kemudian menjuruskan dugaan penyebab kematian para korban akibat kelaparan. Tetapi sejumlah kejanggalan memunculkan tanya, benarkah para korban kemudian meninggal akibat kelaparan? Jikapun benar karena kelaparan, bagaimana kemudian ini dilihat dari kacamata aspek sosial? Untuk menjawabnya telah hadir di studio Semanggi, Jakarta. Ada Pak Ade Firmansyah, Dr. Ade Firmansyah, ahli forensik dan juga Ketua PDFI. Kemudian juga ada Pak Asep Suryana, sosiolog dari UNJ. Selamat sore Pak Asep, Dr. Ade. Selamat sore. Saya mau ke Dr. Ade terlebih dulu. Dari keterangan yang kami dapat begitu, ada temuan yang menyebutkan bahwa lambung korban ini tidak berisi makanan sama sekali. Yang ini memunculkan dugaan bahwa korban meninggal akibat kelaparan. Benarkah begitu kalau misalnya lambungnya kosong? Baik, lambung kosong itu terjadi setelah bila orang tersebut sudah 4 jam setelah dari makan terakhir. Jadi biasanya lambungnya sudah kosong. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat apakah seseorang itu dapat mati karena kelaparan atau tidak, itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Karena kasus kematian akibat kelaparan itu suatu kasus yang sangat jarang. Dan orang bisa mati karena kelaparan sendiri itu juga bervariasi ya. Tidak ada satu literatur pun yang sudah punya batasan pasti. Jika orang mati sekian hari maka kemudian dia mati, tidak ada. Tapi yang jelas biasanya kalau orang itu sudah masa tubuhnya itu berkurang drastis ya, lebih dari 40% itu bisa berakibat fatal. Dan itu mulai muncul gejala-gejala yang aneh-aneh itu biasanya setelah kehilangan masa tubuhnya itu 18% ke atas itu kemudian sudah mulai terjadi gangguan lah ya. Seperti gejala seperti apa? Iya, gejala seperti mental alertness menjadi menurun ya. Jadi kewaspadaan mental menurun, terus kemudian orang itu jadi sering pingsan dan ada kelelahan ya, lethargic, tampak lelah seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu mestinya sudah mulai tampak sebelumnya ketika orang itu kehilangan masa tubuhnya 18% atau lebih. Oke, tadi Anda menyebut bahwa lambung bukan satu-satunya parameter yang bisa menyimpulkan bahwa kematian korban karena kelaparan. Faktor apa lagi bisa dilihat? Kita bisa lihat misalnya dari pertama kita lihat dari indeks massa tubuhnya ya. Indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dan dikuadratkan. Biasanya indeks massa tubuhnya sudah pasti di bawah 18,5. Terus kemudian kita lihat kulit dari luar. Dari luar orang yang mengalami kelaparan kulitnya 85% akan menjadi pucat. Ya, pucat dan bila dicubit itu dia akan kembali lambat karena jadi elastisitas kulit berkurang. Dari pemeriksaan dalam kita bisa melihat yang pasti
otot-otot mengecil, kemudian jaringan lemak sudah sangat sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada. Terus kemudian usus juga bisa menjadi lebih pendek. Dan lambung selain tadi tidak ada makanan, tentunya bisa kita lihat ada bidik-bidik perdarahan ya, atau bahkan ada ulkus di sana karena memang asam lambung yang akan merusaknya. Serta berat organ-organ juga bisa menjadi lebih kecil. Berat organ jantung, hati ataupun ginjal itu bisa menjadi lebih kecil seperti itu. Oke, Jadi karena itu nutrisi yang dia dapat begitu sedikit sehingga ya, jadi ketika orang tidak mendapatkan nutrisi, maka kemudian pertama kali tubuh itu akan mencari energi dengan memecah metabolisme glikogen. Itu adalah zat gula yang disimpan di dalam otot. Setelah itu masih belum ada nutrisi, maka selanjutnya tubuh itu akan memecah lemak. Setelah memecah lemak dan di akhir yang paling fatal adalah dia akan memecah protein. Memecah protein artinya massa otot juga pasti akan mengecil. Dan ketika itu kenapa saya bilang fatal, karena ya di otot-otot tubuh yang lain juga akan terpakai, termasuk cadangan-cadangan otot yang lain. Nah, itu yang mengakibatkan tubuh juga semakin mengecil, semakin indeks massa tubuhnya berkurang dan akhirnya menjadi fatal dan menjadi kematian. Dan oleh karena itu salah satu parameter lain selain lambung adalah massa ototnya begitu ya, mengecil, karena protein ini dibakar juga begitu ya. Saya mau ke Pak Asep kalau gitu. Pak Asep, ini kan satu keluarga tinggal dalam satu rumah yang mana kalau tadi kita lihat dari tayangan sebelumnya begitu ya, rumahnya secara awam kita bisa katakan bahwa itu cukup begitu. Setidaknya dari kacamata begitu kami katakan ini cukup. Namun temuan menunjukkan bahwa penyebab kematian justru karena para korban belum atau tidak mengkonsumsi panganan dalam jangka waktu panjang. Di mana miss-nya? Miss-nya itu karena warga sekitar menganggap keluarga itu antara ada dan tiada. Wujuduhu ka'adamihi. Secara memori kolektif dia dianggap tidak ada. Nah, dia baru ada itu ketika bau. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena dua sebab. Sebab pertama karena keluarganya itu kalau dari rumahnya dia tertutup, tidak bergaul. Yang kedua, dan itu biasa di keluarga, di pemikiran kelas menengah, setiap keluarga fokus pada keluarganya masing-masing. Jadi hubungan ketetanggaan itu hanya hubungan psikologis saja. Beda dengan yang kalau komunitas kelas bawah itu akrab, bahkan saling nitipkan diri. Nah, dengan begitu maka setiap keluarga itu tidak mempraktekkan apa yang dalam bahasa Sunda disebut mihapikeun diri. Ya, menitipkan diri. Kan ada pepatah itu, tetangga adalah keluarga yang terdekat. Kita harus menitipkan diri. Nah, itu nggak ada tuh logika kayak begitu. Jadi mereka hidup dengan kebutuhannya masing-masing. Mungkin karena kelas menengah, dia bisa memenuhi kebutuhan dengan mekanisme pasar. Beli anu. Nah, itulah sebabnya ketika rumah itu tertutup dalam berapa lama, keluarga-keluarga yang lain itu tidak menganggap itu suatu masalah. Setelah baru ada bau, tercium bau, baru mereka anggap itu. Apa ini juga menjadi gambaran bahwa lingkungan sosial kita di masa kini begitu, termasuk tadi Anda menyebut di kelas menengah hingga ke atas begitu, lebih individualis begitu? Ya betul, kurang lebih kayak seperti itu. Oke, saya ke Dr. Ade kalau begitu. Dr. Ade, kalau tadi kita melihat bahwa ada proses begitu sampai akhirnya jenazah yang dikatakan meninggal dunia kemudian sampai tercium bau, butuh berapa waktu lama? Ya, kalau jenazah itu membusuk biasanya mulai tampak tanda-tanda pembusukan itu 24 jam pasca kematian. Tapi itu tadi tergantung dari lokasinya. Ketika lokasinya lebih dingin, dia akan menjadi lebih panjang. Tapi ketika suhu ruangan di antara 27 derajat, maka dia akan berjalan seperti itu. 24 jam dia mulai tampak tanda-tanda pembusukan awal, kemudian setelah 24 atau 48 jam itu seharusnya sudah 48 sampai 36 jam seharusnya sudah mulai tercium bau di sana. Artinya sebetulnya dalam 2 hari, setidaknya 2 hari saja sudah tercium bau menyengat begitu. Betul. Tetapi ini tercium baunya sudah dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.